Selamat siang semuanya. Ya, Ibu. Bagaimana kabar Anda semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelumnya Anda sudah kenal sama Ibu. Belum, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Indah Ramadhani. Di sini Ibu sebagai guru BK. Ibu berasal dari Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ibu pindahan ke Pekanbaru ini. Karena di sini lulusnya jadi guru BK. Ibu boleh tahu lulusannya dari mana, Ibu? Ibu dari Winsus Kana, Winsus Karya, yang Pekanbaru. Tahu? Tahu bahwa saya juga mau kuliah di sana, bisa, Ibu. Iya, enak di sana. Mau jurusan apa? Mau ngambil, belum tahu, Ibu. Belum tahu. Iya, masih dipilih, Ibu. Oke. Kita mulai ya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Nabila Gusti, Hadir, Bu. Melisa Nurdiana, Hadir, Bu. Nisrina Nabila, Hadir, Bu. Nabila Putri Juwana, Hadir, Bu. Nopratika, Gak ada sakit, Bu. sakit apa Diana? Kata mamanya dia ini, Bu, demam. Demam. Udah berapa hari? Udah 2 hari, Bu. Oke. Baik, di sini siapa ketua kelas? Nabila Gusti, Bu. Baik. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi ini, kita terlebih dahulu berdoa. Silakan Firna. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Tuh pasti mau pada kita lo buat closing dulu. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan memberikan layanan penguasaan konten yang judul materinya itu tentang keterampilan bertanya. Ada di sini yang tahu apa itu layanan penguasaan konten? Enggak tahu, Bu. Jadi layanan penguasaan konten itu layanan yang diberikan kepada individu atau kelompok seperti Ananda semua siswa, supaya Ananda semua itu memiliki keterampilan atau kemampuan terhadap sesuatu. Jadi di sini Ibu mengambil judul itu tentang keterampilan bertanya. Jadi Ibu pengen Ananda itu bisa untuk bertanya, dan ketika bertanya itu tahu apa yang mau ditanyakan. Ada yang tahu apa itu keterampilan bertanya? Yang ingat, yang berani bertanya. Iya. Jadi keterampilan bertanya itu terdiri dari 2. Yang pertama itu terampil dan tanya. Menurut bahasa Indonesia, bertanya itu berasal dari kata tanya yang berarti permintaan keterangan. Yaitu ketika kita bertanya kepada seseorang itu kita membutuhkan jawaban dari lawan bicara kita. Terus ketika kita bertanya itu kita harus mempunyai etika dalam bertanya. Ada yang tahu etika dalam bertanya itu apa? Enggak tahu, Bu. Jadi ketika kita bertanya kepada orang atau kita sebagai siswa itu ingin bertanya kepada guru, kita
perasaan dia. Terus yang kedua itu kita harus ketika kita bertanya, kita itu harus sopan dalam mengucapkan perkataan dan jelas dan menggunakan kata-kata yang baik ketika bertanya. Misal ketika kita bertanya kepada yang lebih tua kepada kita itu tidak boleh langsung bertanya, tapi kita minta izin dulu terlebih dahulu. Maaf Kak, izin bertanya, bla bla bla, apapun pertanyaan kalian, usahakan untuk menggunakan kata-kata yang sopan dan yang jelas. Terus yang ketiga itu ketika kita bertanya itu kita harus memberikan waktu kepada lawan bicara kita itu supaya dia itu menjawab pertanyaan kita. Jangan langsung meminta jawaban karena dia juga butuh otak untuk lebih memikirkan jawaban itu. Terus ketika kita bertanya itu kita sering menggunakan rumus 5W tambah 1H. Ada yang tahu apa itu 5W tambah 1H? Saya kok Ya Kak. gue itu yang pertama itu when, where, tiga itu. Yang lain ada yang mau menambahkan? With, Why? Ya benar. Ya. Ya benar. Apa? Iya. Artinya tahu nak? Kalau bagaimana? Iya. Kalau when itu kapan, why itu kenapa, who itu siapa, where itu gimana? Ya benar sekali nak. Jadi ketika kita bertanya itu kita tidak pernah luput dari rumus yang 6 ini. Seperti ketika kita bertemu dengan seseorang itu kita sering bertanya namanya siapa, kenalan. Dan rumus 5W ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ketika bertanya kepada orang lain. Ibu, kalau misalnya orang nanya kayak ini, misalnya kan ada orang udah lulus sekolah, nah terus tetangganya ini nanya apa itu pertanyaannya baik atau enggak? Pertanyaannya itu kalau menurut dia yang belum mau menikah, mungkin menurut dia itu pertanyaan negatif karena dia masih belum berpikiran ke situ, masih ada apa karir yang harus dia dicapainya. Jadi akan membahas tentang 5W tambah 1H. Yang pertama itu ada wow, siapa, yaitu sering kita gunakan kata tanya ini kepada orang yang baru kita kenal. Terus ada kata tanya tentang what, yaitu apa, yaitu kita sering meminta keterangan seperti apa maksudnya ini. Ketika kita tidak mengetahui tentang pelajaran kita itu, kita sering menggunakan kata what, apa, kamu mengerti tentang ini, apa maksud ini gitu. Terus ada when, yaitu kapan. Ini juga sering kita lakukan ketika kita bertanya kepada seseorang, yaitu ketika kita membuat janji kepada seseorang ingin berkumpul atau apa, pasti kita akan tanya kapan kita kumpul, kapan kita membuat tugas gitu. Terus ada where, yaitu di mana. Ini juga sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang ketika kita bertanya kepada kawan dia sedang di mana. Ketika kita ingin membuat tugas, kita bertanya di mana kita melakukan tugas tersebut gitu. Terus ada
gumulkan dalam bertanya, yaitu mengapa kamu melakukan itu atau hal semacamnya. Terus ada kata tanya, yaitu bagaimana. Yaitu kita sering menggunakan kata tanya ini seperti bagaimana pendapatmu tentang ini, tentang itu. Ibu, saya mau bertanya. Iya, karena Kalau misalnya kita takut bertanya itu, bagaimana cara mengatasinya? jadi kalau kita itu takut bertanya itu, kita harus meyakinkan diri terlebih dahulu, terus membiasakan diri supaya kita berani untuk bertanya. Mungkin di awal-awal ketika kita bertanya itu kita akan takut, merasa cemas, kadang takut kalau di sekolah itu pertanyaan kita itu tidak relevan apa yang dijelaskan oleh guru kita. Tapi kita harus bisa mencobanya. Pokoknya sering-sering bertanya lah. Nanti ketakutan itu akan hilang sendirinya. Ibu, terima kasih Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Jadi ibu ingin Anda semua bertanya kepada ibu dengan menggunakan 5W tambah 1H. Dimulai dari Nabila Gusti. Mungkin saya akan nanya tentang ibu aja ya Bu. Iya Bu. Iya. Ibu kapan lulus wisuda dari UIN sekarang Ibu? Ibu wisuda tahun 2017. Itu aja Bu. Kita aja. Melisa Tidak ada yang bertanya. harus ada biar kita menjadi keterampilan bertanya. Gini Bu, kalau ragu bertanya itu gimana mengatasinya? Kalau kita ragu dalam bertanya itu, kita harus meyakinkan diri untuk supaya jangan ragu-ragu. Kalau dirinya belum yakin gimana Bu? Dia bisa minta dukungan dari kawannya kayak mendukung dia gitu. Kalau temenku gimana? Ya, saya sekali kalau punya kawan baik ya nak. Biasa sendiri aku. Sering dibully ya nak. Enggak sih Bu, tapi saya sendiri menyendiri. Dia ini Bu, orangnya pendiam. Oh. Jadi kalau kita suka bersendiri itu kita harus mencoba untuk berteman dengan orang lain, nah. Karena kita hidup di dunia ini bukan cuma sendiri, kita membutuhkan orang lain. Kita itu tidak bisa hidup sendiri. Seperti mati pun kita. Seperti kita mati pun kita masih membutuhkan orang lain. Ketika kita meninggal, kita memerlukan orang lain untuk memandikan kita, mensolatkan, mengkafani. Jadi Melisa harus bisa untuk bersosialisasi atau berteman. Iya Bu. Oke, kepada Rina. Kalau saya ini Bu, kalau misalnya kita mau nanya Bu, Iya. terus yang kita tanyakan ini bahasanya berbeda-beda gitu Bu. Itu gimana Bu cara mengatasinya? Yang pertama itu ketika kita bertanya, menurut kita bahasa kita itu berbelit-belit. Jadi sebelum kita bertanya itu kita harus bisa memastikan pertanyaan itu, kayak jangan diubah-ubah pertanyaannya. Iya, kayak dia itu harus ditulis biar dia jangan berubah. Kalau umpamanya kita pengen bertanya terus berubah lagi, ditulis biar dia konsisten. Oke Bu. Ya, kepada Pak Nabila Putri bertanya dengan muslimah tambah 1H. Kayak siapa, apa, bagaimana, mengapa, di mana. Banyak benar pertanyaan.
ditanyakan dengan menggunakan rumus 5W+1H. Apa tanggal lahir ibu? Kenapa nanya tanggal lahir? Mau masih ada ya sama ibu? Tapi kok ibu bilang boleh apa aja ibu? Iya ya kan. Nanti kalau ibu udah bilang jangan lupa ya kasih kado sama ibu. Kalau iya bu. Ya sudah itu melupakan ya nak. Ibu lahir tanggal 9 Oktober 1999. Berarti ibu lahir. Apa? Kita mesti. Berarti itu termasuk gen milenium ya? Iya. Di mana ibu lahir? Ibu lahir di Mandailing Natal, Nak. Di Sumatera Utara, jauh di Medan. Berarti ibu ini ya punya marga. Punya nak. Apa marganya bu? Marga ibu itu marga Siregar. Oh, beda. Marga Siregar itu terkenal dengan suka marah-marah. Tapi ibu gak suka marah-marah, Pak. Ibu baik kan? Ibu suka kita. Iya, karena ibu orang senyum. Baik, sepertinya Anda semua kurang bersemangat. Kita melakukan game ya. Gamenya itu kayak menyambung kata. Kayak nanti kan kita mesti bilang saya, terus bisa menyambungnya seperti saya makan, terus keringan menyambung lagi saya makan nasi sampai ke 9. Oke bu, oke bu. Mulai dari ibu lah. Kami belajar di rumah. Kami belajar di rumah sakit. Nah, kamu belajar di rumah sakit. Lama kali nggak hobinya. Ayah sama Nabila. Kami belajar di rumah kawan. Rumah sakit dong. Rumah sakit dong. Rumah sakit. Ini saya bawaannya. Ini aja loh. Tunggu. Oke, dari Waktu simulasi dari ibu ya. Di mana ayah berada? Di mana ayah berada saat ini? Di mana ayah berada saat ini? Di rumah. Oke, sambung lagi nak. Di rumah Bu Santi. Ya dari awal kenapa? Punya gue. Kamu kok bilang Bu? Tiba-tiba di rumah Bu Santi nggak Oke, kita lihat kamu ya.
Sini. Laki-laki yang nyanyi guru. Apa mau nyanyi Pancasila atau apa? Marhabannya. Ah, mau apa? Nyanyi. Nyanyi gak apa? Saya nggak mau apa, mau balas pantun atau mau berpantun puisi. Berumur ikan lele. Bisa mundur lele. Malah. Jadi mati kan kalau pantun. Ayo dua lagi nak pantun. Karena itu pantunnya itu cuma dua baris, bukan yang berbaik ibu nak. Berumur ikan lele. Ibu Indah cantik lele. Iya. Jadi malu ibu. Ayo ada satu lagi. Satu lagi nak. Sama kawan-kawan pak. Tentang kawan-kawan kan sama ibu tadi udah tentang kawan-kawan. Berumur ikan lele. Saya mengundurkan diri lele. Apa? Berumur ikan lele. Saya mengundurkan diri lele. Mundurkan diri kemana? Mundurkan lagi buat juga nak ya jualan nak. Makasih ya. Ya, sampai sini aja kita masuk ke materi selanjutnya ya nak. Ya Bu. Ya Bu. Jadi di sini ada manfaat kita bertanya kepada orang. Ada yang tahu apa manfaat bertanya kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari? Saya tuh Ya nak. kalau kita bertanya kita jadi tahu karena ada beberapa makanan kalau mau bertanya itu tidak Iya memang benar sekali. Kalau kita mau bertanya itu kita susah. Kayak kebingungan mau ngapain. Ujung-ujungnya balik rumah nggak sampai tujuan. Ada lagi? Menambah pemahaman tuh, pemahaman baru. Iya, nah, betul sekali. Dengan kita bertanya itu kita bisa menambah pengetahuan kita. Jadi di sini ada beberapa tentang manfaat dalam bertanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu memperoleh informasi dan pengetahuan, sama seperti yang bilang Nabila. Jadi bertambah ilmu kita. Jadi ketika kita bertanya, kita itu memperoleh informasi dari orang lain dan pengetahuan kita semakin banyak tentang sesuatu yang kita tanyakan. Terus yang kedua itu ketika kita bertanya itu bisa meningkatkan kemampuan berpikir kita. Yaitu dengan kita sering-sering bertanya, otak kita ini bisa berpikir kritis, bisa mendorong kita untuk berpikir kritis, menganalisis informasi dan mempertanyakan tentang apa yang orang lain menjawab itu dan Satu-satu. yang kedua itu ada meningkatkan kemampuan berpikir, yaitu kita mampu berpikir kritis. Ketika kita banyak bertanya itu kita bisa melatih otak kita untuk berpikir kritis, yaitu bertanya mendorong kita untuk berpikir kritis, menganalisis informasi dan mempertanyakan tentang pendapat-pendapat orang lain. Terus yang ketiga itu ketika kita bertanya itu bisa membangun hubungan dan komunikasi, yaitu ketika kita bertemu dengan orang baru kita bisa menjalin hubungan dengan bertanya dan menanyakan hal-hal yang
biasanya kita tanyakan ketika kita kan pas waktu pertama kali masuk ke sekolah ini kan kalian belum saling kenal. Pasti ada sesi kayak kalian saling mengenal, nanya nama kamu siapa, kamu tinggal di mana. Terus yang keempat itu dari kita bertanya itu bisa meningkatkan pembelajaran dan pengembangan diri, yaitu bertanya dalam bentuk pembelajaran di dalam kelas, aktif yang mendorong kita untuk terlibat dalam proses pembelajaran dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam, yaitu pemahaman kita tentang materi yang disampaikan guru itu menjadi lebih dalam dia. Terus ada keuntungan dalam dunia kerja. Dengan kita banyak bertanya kepada orang lain, apalagi di dalam dunia kerja, kita jadi dalam bekerja itu tidak kesulitan dalam melakukan pekerjaan kita yang sedang kita kerjakan di tempat kerja kita baru nanti. Oke, memberikan kesimpulan, minimal 2 orang. Ya Rina, ayo. Yang saya dapat dari pelajaran yang diberikan itu, kita harus menjadi ahli bertanya, dan bertanya ini banyak manfaatnya untuk kita sendiri. Terus bertanya ini menggunakan rumus 5W tambah 1H, dan kita kalau bertanya itu harus bertanya hal yang Ketika kita bertanya itu, kita harus memiliki sopan. iya itu Bu. Ketika kita bertanya itu, kita harus bertanya dengan sopan agar orang yang kita tanya itu tidak sakit hati. Gitu, Bu. Ada lagi nak? Udah Bu. Ada itu aja. Ya. Oke, jadi udah pada tahu kan rumus bertanya dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah, yaitu dengan menggunakan rumus 5W tambah 1H. Apa aja tadi nak yang 5W tambah 1H? Artinya nak sama artinya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Yang lain nak udah dapat? Yang rumus 5W tambah 1H, Anda semua udah dapat? Udah dapat apanya Bu? Yang rumus yang 5 itu nak, 5W tambah 1H. Yang dalam menerapkan perusahaan itu Bu. Iya, Kalau saya merasa sudah Bu. sudah. Oke. Baik, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Semoga di kedepannya ilmu yang Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi Anda semua. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.